Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin al hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang selalu tercurah dalam setiap detik hidup yang kita jalani. Alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurilah dan gunakan kesehatan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, maka kita mendoakannya mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sakitnya dapat melebur dosa, dapat meninggikan derajat dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun musibah yang dialami oleh seorang hamba muslim kecuali dari musibah itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan demi kebaikan, termasuk di antaranya adalah keampunan. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberikan pula kemudahan oleh Allah untuk senantiasa mentaati sunnah dan hukum-hukum yang telah beliau ajarkan. Itulah jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain menuju keselamatan yang sesungguhnya. Tidak ada jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan semua kita semakin taat, semua kita semakin istiqamah sampai akhir hayat nanti. Tantangannya mungkin saja akan berat, tapi tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Ketika kita mencintai sunnah, pasti ada sesuatu yang harus kita korbankan. Ketika kita mencintai Allah, cinta itu perlu bukti. Oleh karena itu tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan itu sesungguhnya adalah cara oleh Allah agar kita bisa membuktikan cinta itu. Benar enggak kita mencintai Rasul kita? Benar enggak kita mencintai Allah? Jangan-jangan hanya lisannya saja yang ngomong cinta. Jangan-jangan lisannya saja yang ngomong ikut sunnah. Tapi ketika ada tantangan sedikit saja kadang-kadang berbalik belakang. Mudah-mudahan semua kita bisa istiqamah dan kita berharap mudah-mudahan di hari mahsyar cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membuat kita selamat dari kesulitan-kesulitan yang ada di mahsyar. Bisa membuat kita mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini adalah maqasid ayat-ayat sifat. Maqasid ayat sifat. Ada
ayat-ayat sifat yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Lalu untuk apa ayat-ayat sifat itu ada? Untuk apa Allah sampaikan ayat-ayat sifatnya? Yang dimaksud dengan ayat-ayat sifat itu adalah ayat-ayat yang menceritakan atau yang menginformasikan kepada kita sebagai hambanya tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar nanti sifat itu dapat dibagi kepada dua. Ada as-sifat az-zatiyah. Ada sifat-sifat yang berhubungan dengan zatnya Allah. Sifat zatiyah. Ada nanti as-sifat al-fi'liyah. Ada sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Al-Quranul Karim dari awal sampai akhir dihiasi oleh ayat-ayat sifat itu. Allah memberitahukan Dia tentang dirinya. Dia yang memberitahukan kepada kita tentang siapa Dia. Maka masuk dalam kategori ayat as-sifat. Sifatuz zatiyah, sifat-sifat yang berhubungan dengan zat Allah, seperti Allah itu maha mendengar, sama, basar, hayat umpamanya. Itu adalah sifat zatiyah. Sifat yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di antaranya nanti seperti sifat-sifat zatiyah seperti wajah, tangan. Ada ayat-ayatnya. Yadullahi fawqa aydihim. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah ada di atas tangan mereka. Ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tangan saya? Ada ayat itu mengisbat dua tangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang mengatakan lima khalaqtu biyadayya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka kekallah wajah Allah dzul jalali wal ikram, yang maha mulia, yang maha agung, sesuai dengan kebesarannya. Itu semua merupakan ayat-ayat yang berhubungan dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang ada pada ayat nanti diperkuat pula oleh hadis. Karena ayat itu Allah yang menyampaikan secara langsung, kalau hadis Nabi yang memperkuat sebagai utusan resmi Allah. Jadi Allah menyebutkan dalam ayatnya, Nabi memperkuat melalui hadis. Ketika ada dalam Al-Quranul Karim, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Hari itu wajah orang-orang beriman itu ceria berseri-seri, cerah sekali, gembira sekali. Kenapa? Ila rabbiha nazirah. Karena pada waktu itu mereka memandang kepada Rabb-nya. Nanti diperkuat oleh hadis. Apa kata Rasul dalam hadisnya? Ketika ia duduk-duduk bersama para sahabat di bulan purnama, Nabi, tengok kalian bulan purnama itu katanya. Lalu kata Rasul apa? Satarawna rabbakum kama tarawnal qamar. Nanti di surga kalian akan memandang, akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan itu. La tudammuna fihi. Kalian tidak desak-desakan dalam melihatnya. Sejalan dengan yang ada pada ayat tadi.
Tidak ada desak-desakan. Tapi yang jelas Rasul mengatakan kalian akan memandang. Para sahabat dulu ketika menjelaskan ayat itu, bagaimana dengan apa memandang? Ada di antaranya menunjuk dengan dua mata kita ini. Kita memandangnya. Berarti seperti kita memandang bulan. Bukan sedang menyerupakan Allah dengan bulan, enggak. Sedang menyerupakan cara memandangnya. Ada di antara ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang ahsan, orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu kalau dalam tingkatan Islam, maratibuddin itu ada 3. Islam, iman, ihsan. Ihsan itu berada pada peringkat yang tertinggi. Lillazina ahsanu, orang-orang yang ihsan itu husna. Dia mendapatkan husna. Apa makna husna di sini? Jannah, surga. Wa ziyadah, dan ada bonus. Jadi dapat surga plus surga bonus wa ziyadah. Dalam hadis yang sahih itu Nabi yang menafsirkan apa makna ziyadah di situ. Rasul dalam sebuah riwayat menafsirkan kata ziyadah itu an-nawaru ila wajhillahil karim, memandang kepada wajah Allah yang maha mulia. Rasul yang menafsirkan. Jadi sejalan antara ayat dengan Al-Quran. Itu semua adalah bagian dari sifat-sifat zatiyah. Sifat-sifat fi'liyah itu sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah, di mana Allah melakukannya mata sya'a kaifa sya'a. Kapan dia kehendaki dan seperti apa yang dia kehendaki. Kapan Allah ingin melakukan perbuatan itu, maka Allah bisa melakukan. Kaifa sya'a, bagaimana cara Allah melakukan? Itu urusan Allah, tidak urusan kita. Apa contoh sifat-sifat fi'li? Farihallahu bitaubati abdi. Allah itu bergembira dengan taubat hambanya. Berarti riwayat itu, hadis itu mengisbatkan bagi Allah sifat fi'linya. Apa itu? Gembira. Berarti Allah bisa bergembira. Ini contohnya Allah bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Jadi kalau ada hamba yang bertaubat, maka Allah senang. Allah bergembira. Sebagaimana Al-Quran juga menceritakan bahwa Allah bisa murka. Allah bisa marah, Allah bisa cinta, Allah bisa benci, Allah bisa suka, dan Allah juga bisa marah, murka. Faba'u bighadabim minallah. Mereka kembali dengan mendapatkan murka dari Allah. Ghairil maghdubi alaihim. Apa arti ghairil maghdubi alaihim? Jalan orang-orang yang tidak dimurkai Allah. Yang murka siapa? Allah. Maka al-Yahud itu maghdub alaihim. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ada di situ sifat ghadab. Begitulah semua bentuk sifat fi'li yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Wallahu alam. Itu perbuatan Allah, dia yang menceritakan. Dan banyak sekali nanti hal-hal yang terkait dengan sifat-sifat fi'li yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah merahmati seseorang. Merahmati itu apa itu? Menyayangi. Berarti Allah bisa sayang. Allah bisa benci. Allah bisa murka. Allah bisa cinta. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muhsinin, berbuat ihsan.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ini semua adalah fi'li, perbuatan Allah. Termasuk diantaranya, di antara sifat-sifat Allah yang ada pada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam, Allah berada tinggi karena Allah Maha Tinggi. Maka ketika dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Maha Tinggi berada di atas arasy. Seperti apa? Allahu a'lam. Kita tidak diminta untuk mencari tahu seperti apa. Kita hanya diminta untuk mengimaninya. Oleh karena itu, semua ayat-ayat sifat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, manhajnya Rasul dan para sahabat, manhajnya ulama salaf, manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya adalah al-itsbat bila tamsilin wala takyifin wala tashbihin wala ta'til. Itu konsepnya Nabi dalam beriman kepada Allah. Tetapkan itu, percaya, yakini, karena Allah yang menyebutkan. Tetapi yakini dia bila takyif, wala tamsil, wala tashbih, wala ta'til. Jangan dicari tahu seperti apa. Tanpa perlu untuk diserupakan. Tanpa perlu untuk disamakan. Dan tidak perlu juga untuk ditaktil. Taktil itu apa maksudnya? Dinafikan. Karena menganggap seolah-olah itu nanti sama dengan makhluk, lalu dinafikan, ditolak. Oh, berarti tidak nih. Maka kata Abu Hanifah, tidak boleh dimaknai marah itu dengan memberikan azab. Dan tidak boleh dimaknai pula dengan bahwa cinta itu atau gembira itu tidak boleh dimaknai dengan i'ta'us tsawab, dengan memberikan pahala. Memberikan pahala itu konsekuensi dari Allah mencintainya. Memberikan azab itu konsekuensi dari Allah murka. Jadi itu dua hal yang berbeda. Allah murka itu sifat fi'li dia. Dia memberikan ancaman azab itu lawazimnya. Konsekuensi dari murka Allah, maka Allah berikan siksa. Itu kata Abu Hanifah. Tidak boleh dimaknai dengan yang lain. Ketika Allah bilang dia marah, marah. Cukup, selesai. Ketika Allah bilang dia gembira, maka gembira maknanya. Konsekuensi dari gembiranya Allah, bisa saja Allah ampuni dia. Bisa saja Allah berikan surganya. Bisa saja Allah siapkan pahala-pahala yang besar. Itu min lawazimil farah. Min lawazimil ghadab. Ada nerakanya, ada ancamannya. Karena kalau dimaknai dengan yang lain, berarti nanti menghapus sifat murka tadi pada Allah. Yang ada hanya memberikan pahala, memberikan ancaman. Menghapus sifat farah, sifat gembira tadi pada Allah, karena yang ada hanya i'ta'us tsawab. Kata Abu Hanifah, itu ciri-ciri dari kelompok Jahmiyah. Ciri-ciri dari kelompok Jahmiyah. Oleh karena itu imam mazhab yang empat itu sebenarnya mereka berada dalam satu akidah. Mereka berada fi usulin wahidah, dalam satu usul, dalam satu pondasi akidah yang sama. Mereka tidak berbeda, sama dengan apa yang diyakini oleh para sahabat, dan sahabat gurunya langsung adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita masuk kepada maqasid ayat sifat, kita kenali dulu sifat-sifat ayat sifat itu seperti apa. Itulah gambarannya sekilas tentang ayat-ayat sifat. Ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik itu sifat zatiyah yang berhubungan dengan zatnya, maupun itu sifat fi'liyah, sifat-sifat yang berhubungan dengan fi'li, dengan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Di antara fi'linya apa? Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya.
fi thulusil lailil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Yanzil, nuzul, turun. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabb kalian datang bersama dengan para malaikat saffan saffa. Saf, malaikat itu bersaf-saf. Allah, Rabb kita datang bersama malaikat bersaf-saf. Nanti setelah itu kita akan dihisab. Di situ ada sifatul maji, sifat datang. Dan tidak boleh dimaknai datang itu, oh yang datang bukan Rabb, tapi intizarus sawab. Yang datang itu, yang ditunggu-tunggu itu pahala. Pahala dari Allah. Kalau diartikan pahala, berarti menghapus sifat maji dari Allah. Oh yang turun tadi bukan Allahnya, tapi rahmatnya. Kalau begitu, berarti menghapus atau menolak, menafikan sifat nuzul. Ini ciri-ciri al-Jahmiyah wal Mu'tazilah. Orang-orang yang suka menafikan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukan ciri-ciri ahlu sunnah. Itu bukanlah ciri-ciri imannya para sahabat. Karena para sahabat diajar oleh Nabi, al-imanu bima ja'a bihi al-Quran wal hadis. Beriman dengan semua yang telah datang, yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'annya dan oleh Rasul dalam hadisnya, tanpa ditakyif, tanpa dicoba cari-cari tahu kaifanya. Oh gimana cara Allah marah itu? Wallahu a'lam. Itu bukan urusan kita. Karena kita tidak pernah melihatnya secara langsung. Dan Nabi juga tidak pernah menyampaikannya. Sesuatu yang tidak pernah disampaikan oleh Nabi kita, mustahil kita akan mendapatkan penjelasan yang benar. Karena ini adalah perkara gaib. Perkara gaib itu untuk diimani, bukan untuk difikirkan. Akal tidak kuat memikirkan perkara yang gaib. Jangankan yang gaib, yang syahadah saja, yang nyata-nyata saja. Akal kita tidak kuat, tidak mampu untuk memikirkannya. Oleh karena itu, berhentilah menganalisa tentang sifat-sifat Allah yang kadang-kadang berujung pada penolakan atau berujung pada pentakwilan. Makanya diistilahkan oleh para ulama, takwil-takwil seperti itu adalah takwil fasid. Apa takwil fasid itu? Takwil yang rusak. Karena sebuah pentakwilan yang merubah makna sementara meninggalkan makna asalnya. Sama dengan menolak makna asal itu pada Allah, lalu dipindahkan kepada makna yang lain. Lagi-lagi Abu Hanifah mengatakan, jangan dimaknai yahdun itu dengan al-qudrah. Karena ada tangan Allah, berarti kekuasaan Allah. Kalau memaknai yadun dengan kekuasaan, menolak sifat tangan yang ada pada Allah, berarti itu salah. Salah besar. Karena Allah yang telah mengisbatkan sifat tangan itu untuk diri dia. Baik, ikhwati fillah. Waktu kita tidak panjang, sekarang kita coba masuk pada maqasid ayatus sifat. Apa tujuannya ayat-ayat sifat yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis? Yang pertama, supaya kita mengenali Allah dengan benar. Supaya kita mengenali Allah secara benar. Kita kalau ingin tahu siapa Allah, kita ambil langsung dari Allah. Di mana Allah sampaikan? Dalam Al-Quran. Atau kita ambil dari utusan resmi dia. Siapa utusan resminya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
itulah utusan Allah yang sah. Kalau ada orang ngaku-ngaku Rasul, ada orang ngaku-ngaku Nabi, nggak sah tuh. Nabi palsu namanya. Dari dulu sudah banyak orang yang ngaku-ngaku Nabi. Ada Musailamah, maka digelarlah dia dengan Musailamah Al-Kazzab. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku Nabi hari ini, gelar saja dengan Al-Kazzab. Boleh digelar dengan Al-Kazzab. Karena Musailamah dulu ngaku-ngaku Nabi disebut dengan Al-Kazzab. Kenapa bisa dikatakan Kazzab? Karena Rasul sendiri mengatakan, La nabiyya ba'di. Tidak ada Nabi sudah dan ngelengnya. Itu Nabinya bu. Ini ada orang ngaku. Bohong tidak tuh? Pasti bohong dan sangat bohong. Maka wajar disebut dengan Kazzab. Karena Nabi sendiri yang mengatakan la nabiyya ba'di. Dalam mukadimah ceramah setiap mubalik itu menyebut itu la nabiyya ba'da. Tidak lagi Nabi sudah Rasul. Kalau ingin kenal Allah, kenalilah melalui kalam Allah sendiri atau kenali melalui utusannya. Itulah yang sah. Dan ayat-ayat sifat yang ada dalam Al-Quranul Karim, Allah sampaikan semuanya supaya kita kenal dengan Dia secara baik dan benar. Maka apapun yang disampaikan oleh Allah dalam Quran, yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, dibawa oleh Jibril, turun kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada sahabat, terus turun-temurun melalui para ulama-ulama yang punya manhaj yang sahih sampai ke kita hari ini. Itulah yang harus kita yakini dalam berakidah, dalam mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dengan cara itu, pasti perkenalan kita dengan Allah salah. Pasti kita tidak mengenal Allah dengan perkenalan yang benar. Kalau kita lari dari apa yang ada dalam Al-Quran. Apa ada orang yang lari dari apa yang ada pada Quran dan Sunnah? Ada. Ada orang yang memahami Allah melalui analisa-analisa akalnya yang dangkal. Sehingga apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, dia tidak menerimanya hanya dengan mengandalkan satu ayat. Laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada yang serupa dengan Allah. Memang enggak ada yang serupa dengan Allah. Apakah ayat laisa kamitslihi syai'un itu bisa dijadikan dalil bahwa Allah tidak punya wajah? Enggak. Enggak bisa. Ayat itu justru adalah untuk meyakini bahwa wajah Allah enggak sama dengan wajah manapun. Itu baru betul. Kenapa kita harus percaya Allah punya wajah? Dia yang bilang. Rasulnya yang menyampaikan. Nah sekarang datang akal manusia. Kalau wajah, bapalah ja'aru wajah. Berarti sama dengan makhluk. Inilah kalau seandainya yang digunakan adalah akal untuk mengenal Allah. Ini bukan berarti tidak perlu akal. Jangan salah paham pula. Tetapi akal kita harus tunduk dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Maka poin pertama adalah maqasid ayatus sifah. Agar kita mengenali Allah dengan benar. Apapun yang Allah sampaikan tentang diri Dia, itulah yang harus kita imani. Kalau Nabi tidak pernah memberikan penjelasan seperti apa, maka kita juga cukup mengimani tanpa mencari tahu seperti apa. Karena kalau perlu dicari tahu, niscaya Nabi sudah pasti akan memberitahu. Tapi ternyata Nabi tidak memberitahu. Dan sahabat pun tidak nanya-nanya. Sahabat Nabi adalah orang yang kalau ragu sedikit saja kepada tentang apa yang ada pada Quran, dia pasti nanya. Asal ada perkara yang mereka kurang paham, langsung mereka tanya. Tapi ketika mereka tidak bertanya-tanya, berarti mereka mengerti dan paham. Karena memang yang dituntut dari kita hanya beriman dan percaya. Itu poin yang pertama. Waktu sudah masuk, kita jawab dulu suara azan insya Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita kepada materi kita. Jadi poin pertama, tujuan dari ayat-ayat sifat itu ada dalam Al-Qur'an dan ada dalam hadis, itu adalah supaya kita mengenali Allah dengan benar. Maka jangan sampai salah kita dalam mengenal Allah. Jangan pernah menerima pentakwilan yang tidak berdasar. Karena takwil-takwil yang dilakukan oleh ahlul kalam, dalilnya mesti satu saja, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang lain. Apapun pentakwilan nanti, yadun diartikan kudrat, dalilnya laisa kamitslihi syai'. Wajah diartikan kerajaan, dalilnya laisa kamitslihi syai'. Semua mau diartikan laisa kamitslihi syai'. Istawa 'alal aras, itu bukan istawa. Takwilnya apa? Istaula. Dalilnya laisa kamitslihi. Jadi laisa kamitslihi syai'un itu oleh ahlul kalam dalil untuk menolak sifat-sifat Allah dalam Quran semuanya. Sementara ahlus sunnah menjadikan ayat itu untuk mengisbat semua yang disampaikan oleh Allah, tetapi dengan tidak menyerupakan. Karena Allah tidak serupa dengan siapapun. Dan jangan dibayang-bayangkan. Apapun yang terbayang oleh pikiran kita tentang cara dan bagaimana Allah, pasti Allah bukan seperti itu. Pasti bukan.
Ketika dia katakan wajah, lalu terbayang oleh kita seperti-seperti. Pasti bukan. Karena Allah yang mengatakan laisa kamitslihi syai'. Maka ayat laisa kamitslihi syai'un untuk menolak keserupaan, bukan untuk menolak keberadaan sifat Allah. Sifat Allah yang ada dalam Quran wajib diimani, diisbatkan. Sekaligus mesti dinafikan kesamaan, keserupaan. Karena tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, maqasid ayat sifat yang kedua, agar kita dengan memahami ayat-ayat sifat, kita semakin taat. Kita semakin taat. Karena informasi tentang sifat Allah dalam Al-Quran itu bukan sekadar informasi lalu selesai. Enggak. Sekarang saya kasih contoh. Kalau kita masuk ke satu instansi, lalu kita kenal dengan seseorang, dia memperkenalkan dirinya. Dia bilang begini. Jadi masuk kita ke satu tempat, ada seseorang yang memperkenalkan dirinya. Dia bilang begini, saya adalah pengawas di kantor ini. Apapun yang terjadi, saya akan mengawasi. Apa artinya ungkapan dia itu? Apa yang kita pahami dari ungkapan dia itu? Berarti kita berhati-hati di kantor ini. Kalau kita mencuri, dia pengawasnya. Kalau kita berbuat salah, dia yang akan mengawasinya. Ayat-ayat sifat yang ada dalam Al-Quran itu bukan sekadar informasi, tetapi di dalamnya ada makna yang harus kita tunduk kepada makna itu. Sekarang, ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Sekarang apa makna Maha mendengar di sini? Apakah sekadar kita imani, oh Allah Maha mendengar, lalu selesai? Allah Maha melihat, lalu selesai? Enggak. Itu artinya adalah kalau seandainya Allah Maha melihat, berarti Allah melihat apapun yang sedang kita lakukan. Kalau memang Allah melihat apapun yang sedang kita lakukan, termasuk yang dilihat Allah adalah saat kita berbuat maksiat. Kalau seandainya Allah menatap kita saat kita berbuat maksiat, maka harus muncul satu pertanyaan, pantaskah saya bermaksiat? Kita bermaksiat dengan menggunakan nikmatnya, kita berbuat dosa, fasilitasnya adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Dia pun melihat kita, menatap kita dimanapun kita berada. Maka ketika Allah menyampaikan bahwa dia Maha melihat, Maha mendengar, maka harus muncul ketaatan kita, agar supaya kita ini yang dipandang oleh Allah hanyalah hal-hal yang baik yang kita lakukan. Karena tidak ada satupun yang luput dari pandangan dan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mengatakan innallaha syadidul iqab. Innallaha, sesungguhnya Allah syadidul iqab. Ini kan ayat ini. Allah sedang mengenalkan diri dia sekarang ini. Allah sedang memberitahukan siapa dia. Bahwa dia adalah syadidul iqab, syadidul azab. Maha dahsyat azabnya, maha dahsyat iqabnya. Sekarang apa yang kita ambil pelajaran dari itu semua? Bukankah pelajarannya adalah kalau memang Allah syadidul iqab, kuatkah kita menahan iqabnya Allah itu? Sanggupkah kita menahan azabnya itu? Harus berujung, tidak boleh titik sampai pada informasi lalu titik, tidak. Mesti ada. Maka Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran, siapa dia? Itu sesungguhnya adalah supaya kita menjadi taat. Agar kita semakin hari dengan mengenal Allah,
semakin membuat kita cinta, membuat kita taat, membuat kita takut kepada azabnya. Karena dia syadidul azab, syadidul iqab. Akan ada banyak contoh dalam hal ini. Maka logika yang sangat sederhana sekali yang kita sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa memahamkan kita. Dia bilang, saya adalah pengawas di sini. Berarti kamu jangan macam-macam. Jangan cucu boh. Kan itu tuh yang mengawas dan kalau orang mungkin bisa sondok-sondok. Ketikanya di situ, awak suka. Tidak nampak ada namanya. Saat dia jauh dari kita, mungkin kita begitu mudah untuk melanggarnya. Tapi Allah, makanya ketika Allah sampaikan pula, Sami'un Basir, mendengar, melihat, maha, berarti tidak ada yang tidak dipandang oleh Allah. Tidak ada tempat di mana kita bersembunyi yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwati fillah, itu poin yang kedua, supaya kita semakin taat. Yang ketiga, cepat-cepat saja, nanti contoh tentu akan banyak sekali. Supaya kita bisa beramal dengan sifat-sifat Allah itu. Apa contoh beramal dengan menggunakan sifat Allah? Doa umpamanya. Doa dengan menggunakan sifat Allah dan nama-nama Allah. Semakin bersemangat kita untuk beramal karena kita sudah mengenali dia melalui sifatnya, melalui namanya. Dan nama Allah adalah sifatnya. Setiap nama pasti adalah sifat. Sekarang ketika dia mengatakan innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah dia adalah ar-razzaq, maha pemberi rezeki. Kita yang hidup ini, siapapun makhluk yang hidup sebagai makhluk Allah, maka yang memberikan rezekinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang yang akan memberikan rezeki kita adalah Allah, dan memang Allah sumber segala rezeki kita, maka kita harus meminta kepada Allah rezeki-rezeki yang telah dijanjikannya itu. Memintalah kepada Allah. Carilah ikhtiar yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya. Kalau kita ingin selamat, salah satu dari nama dan sifat Allah adalah As-Salam. As-Salam, apa arti As-Salam? Maha pemberi selamat. Dia yang selamat, maha pemberi selamat. Keselamatan semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagaimana supayanya? Supaya agar kita beribadah dan menggunakan nama itu. Kalau kita ingin selamat, maka kita harus meminta keselamatan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah orang mencari keselamatan selain dari Allah? Adakah orang ingin mencari rezeki selain dari Allah? Nyoi ke Allah jujungnya ustadznya. Cuma dobe kok embel-embel sebelum kok. Beliau laris kok satir ha. Harus letak gambar kiai ke di gerobak satir. Kalau ndak diletakkan kok kurang laris. Coba kasih pelajaran orang yang seperti itu. Masuk ke tokonya, lalu akhirnya nggak jadi. Kalau dia nanya, apa nggak jadi bangnya? Karena ada gambar ini. Agar dia paham bahwa gambar ini berarti penolak rezeki. Kalau sampai 10 orang yang ngasih pelajaran, Bapak sate sebelum bangnya 10.000, nggak jadi bang, ada gambar kayak. Besok dibuangnya gambar tuh. Kasih pelajaran yang seperti itu agar tidak rusak akidah. Barangkali kalau kita tanya, ini kadang-kadang kalau sebut macam itu ya, tabayun dulu Ustaz nih ya, alun tentu. Ini tak apa-apa, jangan ditabayun lainnya lah jale macam itu yang terjadi selama apa? Ada keyakinan-keyakinan.
dengan adanya jimat, adanya tangkal-tangkal, adanya mantra-mantra, bukankah itu yang selama ini sebagai wasilah untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Bayi kalau ingin selamat, dililit-lilitkan tangkal di lengannya nih. Ada di lehernya tali temali entah apa-apa, ada di pinggangnya. Yang kalau ditanya, Ikos boleh ototnya katanya, boleh bodinya mantap. Kok iya cuma itu tahu ya lah, tetapi ada makna yang tersembunyi di balik itu. Apa bukti? La mantap bodi tak jauh mau buang. Aku lah mantap contoh bodi mah buang ianya, ndaknya. Itu tanda bahwa bukan tujuannya untuk, tapi tujuannya untuk sesuatu yang ada keyakinan-keyakinan di balik itu. Dengan mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, maka kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa beribadah seperti berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah. Itulah yang tawassul yang masyru'. Itulah tawassul yang dibolehkan oleh agama, oleh syariat Islam. Tawassul dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika diberi nama Allah itu dengan Ar-Razzaq, kita tinggal panggil saja, ya Razzaq, wahai yang maha pemberi rezeki, lapangkan rezeki saya. Ya Ghaffar, wahai yang maha pengampun, ampuni dosa saya, ampuni dosa orang tua saya. Untuk meminta ampun kepada Allah, mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti dengan mencari kubur-kubur keramat agar melalui kubur keramat itu Allah mengampuni kita. Itu tawasul yang salah. Itu tawasul yang di dalamnya ada unsur-unsur kesyirikan. Karena kita membawa yang selain Allah untuk mendapatkan sesuatu yang hanya Allah yang bisa memberikannya. Yang bisa memberikan keampunan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tanpa membawa-bawa kiai-kiai, habib-habib, kuburan keramat segala macam, berarti kita telah mengikat pekerjaan Allah dengan sesuatu yang tidak pantas. Karena Allah bisa mengampuni kita sesuai dengan yang Dia kehendaki. Tinggal kita pahami, ya Tawwab, wahai yang maha penerima taubat, tub alayya, terimalah taubat saya. Pak Ustadz, saya ini kan pendosa nih, banyak kali dosa saya, preman dah lama ndak sholat, malu saya langsung meminta kepada Allah. Maka perlu yang tadi nih, itu pemikiran yang salah, yang tidak bisa dibenarkan. Ketika ada orang yang menyatakan taubatnya, benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dosanya sebanyak buih di laut. Kan itu kata Nabi, hatta walau kana mithla zabadil bahri, meskipun dosanya sebanyak buih di laut, tapi benar-benar dia ketuk pintu taubatnya Allah. Allah akan menerima taubatnya. Tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Membunuh 100 orang sekalipun, bapu godang dosa. Membunuh satu muslim sama dan membunuh semuanya. Coba. Sekarang dia bunuh 100 orang. Masihkah taubatnya diterima? Ternyata Allah menerima. Itu berdasarkan kepada riwayat. Nyalah 99 bunuh. Datang kepada seorang yang abid, yang ahli ibadah. Mungkinkah Allah terima taubat saya? Saya sudah bunuh 99-nya. Ndek lah banyak dunia, ndak bisa lah dunia. Aku ndak bisa dan sempurna, satunya bunuh deh. Jadi 100. Mati 100 orang di tangan dia. Datang kepada seorang alim, nanya, adakah taubat untuk saya? Enggak ada yang bisa menghalangi taubat Allah dari siapapun. Taubatlah kamu dan tinggalkan tempat yang di situ ada banyak kemaksiatan. Pergilah kamu ke tempat di mana di situ ada banyak kebaikan. Bertaubat dia, pergi, ternyata mati di jalanan. Di hadis dikatakan, ternyata jarak dia dengan tempat kebaikan dari lebih dekat sejengkal atau selangkah. Dan pada akhirnya Allah mengampuninya dan rohnya dibawa oleh malaikatur rahman. Malaikat rahmat. Maka
Jangan andalkan kesolehan orang lain untuk mendapatkan keampunan dari Allah. Kitalah yang harus meminta ampun kepada Allah. Tapi kalau seandainya orang soleh itu masih hidup, bisa kita berkomunikasi dengan dia, itu dapat dibenarkan karena dia dan kita sesama muslim dianjurkan untuk saling mendoakan. Kalau lah mati, enggak ada cerita. Orang yang mati butuh kepada doa kita. Jangan kita yang hidup pula datang kepada orang mati untuk didoakan. Gunakan akal sehat kita. Allah sudah berikan kita akal, maka gunakan akal sehat itu agar tetap berada di atas kebenaran. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Yang terakhir, maqasid ayat sifat itu adalah agar kita menyebarkan kepada siapapun, memperkenalkan kepada siapapun kebaikan-kebaikan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari dakwah. Ketika kita mengenali bahwa Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim, kita beritahukan, kita sebarkan kebaikan Allah itu, sampaikan kepada anak kita, kepada keluarga kita, sebagai guru di sekolah, sampaikan kepada murid-muridnya. Itu sesungguhnya adalah bagian dari dakwah. Ketika Allah sampaikan ayat-ayat sifat dalam Al-Quran, itu agar kita punya andil dalam menyebarkan kebaikan-kebaikan yang ada pada Allah untuk diyakini oleh sebanyak-banyak orang. Jadi supaya orang lain juga kenal dengan Allah. Orang-orang yang terlanjur mengenal Allah dengan cara yang salah, maka kita wajib untuk memperkenalkan Allah kepada mereka sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada pada hadis-hadis Nabi yang mulia. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf terambil waktu agak sedikit lama. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu bagi kita bersama. Semoga akidah kita semakin kokoh, semoga tauhid kita semakin benar dan tidak dicampuri oleh unsur kesyirikan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.